wah ini satu tantangan teater yang asik nih gitu kan. Akhirnya saya sanggupi, saya masuklah ke dalam dunia baru yang namanya pendidikan. Saya jadi guru waktu itu di sana. Ya lanjut katanya, saya sudah suka sama teater. Tapi cuman kamu doang sendiri gimana? Ya nggak apa-apa katanya. Oke, kalau misalnya kita mau lanjut, kita bangun teater di Cinus, di SMA Citra Nusa. Si pemeran Panca ini Hamin 3 itu badannya tuh ditempelin 9 koyo, Mang. Sampai sekarang nih 2024 Kang Nana menjadi pengajar di SMA swasta di Bogor ya, Cinus lah ya. Ya. Terus juga membuat eskul teater yang kemarin juga memenangkan Festival Teater Media juara 1 kan, dengan naskah sendiri, dengan menggarap sendiri. Itu gimana, boleh ceritain prosesnya nggak? Tentang membuat eskul, menjadi guru juga, terus memenangkan juga gitu. eh saya kan sekarang emang status saya emang guru sekarang ya. Ya itu gak bisa disangkal bahwa saya sekarang adalah seorang guru. Saya masuk, jadi saya cerita dulu ya kenapa saya akhirnya bisa jadi seorang guru. 2019 kawan saya, anak teater juga, senior saya di Pokersen, dia harus pindah ke Medan. Dia mengontak saya untuk menggantikannya menjadi guru. Saya berpikir, wah ini satu tantangan teater yang asik nih gitu kan. Akhirnya saya sanggupi, saya masuklah ke dalam dunia baru yang namanya pendidikan. Saya jadi guru waktu itu di sana. Nah, eh, kenapa awalnya waktu itu ketika saya masuk itu memang sudah ada teater itu di sana, cuman bergeraknya kabaret gitu. Jadi kabaret yang hanya berlatih untuk wisuda. Ada orang-orangnya juga. Nah, saya coba melanjutkan dulu di sana kan. Cuman nggak masuk nih, maksudnya latihan teater saya yang diberikan sama kebiasaan mereka latihan kabaret ini nggak masuk, gitu kan. Mereka nggak, masih awam lah. Nah, saya nggak bisa maksain dong. Itu 2019. Tapi akhirnya ya udah, karena saya dipercayakan untuk misalnya ada lomba saya megang, ya udah tetap saya latihan, tapi masih arahnya masih belum jelas lah gitu. Covid lah gitu kan, 2019 2020 pertengahan Covid sampai akhirnya 2021 mulai lockdownnya dibuka kan. Saya ketemu sama seorang murid. Nah, namanya Queenie. Nah, kenapa saya sebutin, karena saya salah satu orang yang cukup bangga sama karakter dia gitu. Saya ketemu sama salah satu orang namanya Queenie. Nih, Queenie ini masih kelas 10 waktu itu. Jadi dia ini jadi MC wisuda. Nah, di situ saya kok ini anak Potensi. iya, vokalnya sudah bulat gitu. Ya kan, vokalnya sudah bulat. Saya curiga kan, kamu punya basic dari mana? Ngobrol-ngobrol ternyata dia bilang bahwa sejak dia masuk Cinus, dia tuh checklist ekskul teater. Cuman saya nggak pernah tahu. Sampai akhirnya adalah lomba FLS 2N. Nah, saya sepakat sama dia kan, gimana, mau ikutan nggak? Boleh deh Pak, katanya. Boleh. Akhirnya kita latihan FLS 2N dulu kan. Udah sampai akhirnya sudah tuh ikutan FLS 2N. Terus setelah FLS 2N kita akhirnya duduk berdua gitu kan. Terus sekarang gimana? Mau dilanjut apa enggak? Ya lanjut katanya, saya sudah suka sama teater. Tapi cuman kamu doang sendiri gimana? Ya nggak apa-apa katanya. Oke, kalau misalnya kita mau lanjut, kita bangun teater di Cinus, di SMA Citra Nusa. Akhirnya dia sepakat tuh. Ya udah, akhirnya kita sepakat gini. Waktu itu dia yang ngasih nama, saya ngasih logo. Akhirnya ketemulah namanya, yaitu Gautama Theater. Itu jadi dari Queen itu, dari Gautama Theater. Terus saya bikin logo sederhananya. Nah udah tuh, nah kita butuh personil gitu kan. Akhirnya kita open recruitment, nemulah 10 orang, 9 orang. Jadi 10 sama Queenie, dan itu disebut Gen 1. Kalau kita nyebutnya Gen 1 Gautama ya. Nah, akhirnya gimana caranya biar kita muncul dulu ke permukaan gitu kan. Akhirnya kita latihan, kita rekam latihan kita. Kita rekam, waktu itu saya bawain repertoire yang pernah saya bawakan di Etnik Panlet. Gitu, tapi versi Gautama itu kan. Kita rekam latihan dan kita upload ke YouTube. Nah, dari situlah kita sepakat bahwa oh ya udah, berarti Gautama Theater ini lahir di tanggal ini ya. Tanggal 28 Oktober di maghrib, karena itu proses perekaman latihannya pas pada saat itu gitu kan. Oke, udah. Nah, setelah itu
kita harus pentas dong minimal di sekolah. Kebetulan ada peringatan Hari Guru. Nah, kita pertama kali lah kita pentas itu di peringatan Hari Guru. Nah, karena saya ingin membuat sebuah signatur baru di Cinus gitu ya, bahwa teater itu adalah drama gitu, makanya akhirnya saya mengajarkan dulu realisme. Jadi saya pakai set realis gitu, permainan yang realis, 10 orang tuh. Jadi dia yang main, dia yang bikin set, sampai ada cerita unik katanya anak-anak itu semuanya kakinya pakai koyo katanya sama badannya. Jadi karena pegal abis kerjaan properti latihan, kakinya pakai koyo katanya. Saya baru ingat, baru tahu sekarang ketika ada di kelas gitu, mereka cerita gitu kan. Oh, ini menjadi ruang yang menarik kan gitu kan. Nah, dari situlah, dari pementasan pertama itu ya kita membuat program-program yang apa sih, yang pokoknya yang membuat orang lain bisa masuk. Dan alhamdulillah kan sampai sekarang anggota yang terdaftar tidak dengan alumni ya, sampai kelas 12 itu ada 40 orang. Kalau sama alumni nyampe 50 orang gitu Gautama ini. Dan alhamdulillah ini terus sebenarnya belum mapan. Kalau saya bilang Gautama Teater itu belum mapan karena masih mencari bentuk gitu. Masih mencari bentuk yang kayak gimana sih signaturnya Gautama Teater itu gitu. Masih ya mungkin 1-2 tahun ke depan lah baru mapan gitu sih kalau prosesnya Gautama Teater gitu. Dengan informasi aja kan, waktu pas jauh sebelum Gautama Teater kan Kang Nani juga pernah menjuarai satu juga kan di Festival Drama Juang itu dengan teater Kosgoro gitu ya, Kosgoro. Itu mungkin hanya singkat ya, beberapa ketemuan tapi juara gitu. Nah ini FTM 1 juara pertama gitu ya, prosesnya berbulan-bulan gitu kan. Iya. Ada perbedaan nggak sih? Ada. Apa tuh? Masih ingat nggak? Insya Allah masih. Karena memorable banget itu yang waktu itu, emang itu kan pertama kalinya Festival Drama Juang ya. FDJ pertama di tahun 2011. Waktu itu sebetulnya saya diutus, ini saya bahasanya diutus ke SMA Kosgoro itu karena untuk menyelamatkan jumlah peserta. Waktu itu kan kuota peserta. Akhirnya saya dikirim oleh almarhum Abah Ceri ke sana dengan latihan yang singkat memang. Dengan latihan yang singkat dan proses yang berdarah-darah gitu kalau waktu itu. Maksudnya apa ya, yang mungkin ya yang membuat waktu itu ya, yang saya lihat ya, yang membuat penampilan dari Kosgoro ini menjadi yang terbaik gitu ya. Ada satu yang menarik. Jadi anak-anak Kosgoro itu adalah anak-anak bandel semua. Yang dipilih sama gurunya tuh. Anak bandel yang mau berbuat sesuatu ceritanya. Jadi motivasinya ketika saya datang, motivasinya sama semua. Kenapa pada ikutan teater di ini? Pengen memperbaiki diri. Ya, akhirnya kan berarti motivasinya sama tuh ya. Akhirnya kita latihannya juga serius gitu mereka. Itu realis juga kan, latihan serius. Naskahnya apa? Naskahnya Sang Komandan. Naskahnya Sang Komandan, latihannya serius. Jadi ya mungkin karena anak-anak yang ini ya, anak-anak yang berani malu gitu ya. Sampai akhirnya ya udah, dan mereka juga kan salah satu pemainnya juga dapat nominasi, dapat aktor terbaik kan gitu. Ya kalau persamaannya mungkin sama FTM yang kemarin ya sama-sama berdarah-darah. Jujur saya waktu di Kosgoro itu ya gak perlu diceritain ya, maksudnya ada hal yang ini gak layak nih seorang pengajar teater begini gitu kan. Nggak layak lah gitu. Tapi apa kosnya? Bukan kosnya, lebih ke penghargaannya. Ya bentuk, bukan bicara uang ya. Tapi apa sih, respect. Nah, bicara respect gitu. Ya itulah gitu. Nah kalau di FTM kemarin, ini kan naskah Cinta dan Sepotong Sekolah ini saya buat sebenarnya untuk etnik Panlet waktu itu. Karena nggak jadi karena COVID, akhirnya saya bawa ke SMA Citra Nusa, ke Teater Gautama. Sempet sekali kita coba gagal, 2 kali kita coba gagal. Dan yang kemarin FTM adalah percobaan ketiga untuk Gautama, keempat untuk saya. Saya berpikir mungkin ini jodohnya gitu kan. 6 bulan kita latihan. Pertama lempar naskah, ya reading biasa, seminggu sekali ketemu, 2 minggu sekali gitu kan. Reading. Dan karakter Panca itu sebetulnya kan saya, kalau ketika saya nulis, dalam pikiran saya itu Panca itu laki-laki. Tapi karena ketersediaan SDM-nya, aktornya adanya perempuan,
saya berpikir oh Panca tidak berkelamin gitu kan, tidak berjenis kelamin. Maksudnya kan simbol ya Pancasila bisa laki-laki bisa perempuan, akhirnya perempuan lah yang main, ya akhirnya pokoknya latihan sampai mereka baru tuh ngerasain pulang malam nangis. Apalagi si pemeran Panca ini H-3 itu badannya tuh ditempelin 9 koyo, Mang. Kayak Koyo teman akrab sama Gotama. Kayaknya Koyo itu teman akrab sama Gotama. Jadi dia ada adegan kan didorong jatuh mulu. Badannya pegel-pegel. Dia saya ngeliat banget tuh di kakinya ada 4 koyo, tangannya ada 4 koyo. Cuman saya bilang ya itu proses dia gitu. Sudah ditafsirkan, terus dibuat visualnya kan di panggung gitu ya. Nah, visualisasinya itu yang menurut saya kadang tidak tepat gitu. Maksudnya sehingga gagasan yang dibawa di naskah itu nggak nyampe gitu.